Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azali Aprila, NIM 212072, kelas PAI 2B, mata kuliah tafsir. Saya akan membacakan Quran surah Al-Kahfi dari ayat 65 sampai 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satahiduni insya'allahu sabiran wala aqsillaka amroh. Shadaqallahul azim. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum dan cara membacanya. A. Mat yang dibaca 5 dan 6 harakat. 1. Mat yang dibaca 5 harakat terjadi apabila ada huruf panjang 2 harakat bertemu dengan hamzah, maka panjangnya berubah menjadi 5 harakat. Contohnya dalam Al-Quran surah An-Nasr ayat 1. Iza jaa nasrullah. Yang kedua, mat yang dibaca 6 harakat terjadi apabila ada huruf yang berharakat fathah bertemu dengan mat asli. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 65. Ibadina ataina. Yang B, tafkim dan tarki. Hukum ini terbagi menjadi 2, yaitu hukum bacaan lam dan hukum bacaan roh. Pertama, hukum bacaan lam. Lam tafkim terjadi apabila ada huruf lam dalam lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah atau dhammah. Cara membacanya yaitu dengan menjorokkan kedua bibir ke depan. Contohnya dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 69. Allahu sabira. Kemudian lam tarki atau tipis terjadi apabila ada huruf lam dalam lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, maka harus dibaca tarki atau tipis. Cara membacanya, posisi mulut tidak menjorok ke depan. Contohnya dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 44. Yatulillahil haqqi. Yang kedua, hukum bacaan roh. Roh tafkim terjadi apabila memenuhi syarat-syarat yang diantaranya yaitu ra bertanda fathah atau fathatain, ro bertanda dhammah atau dhammatain. Contohnya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Rahmatam min indi. Kemudian roh tarki terjadi apabila memenuhi syarat-syarat yang diantaranya yaitu ro berharakat kasrah atau kasrah tahin jika ro diwakafkan dan huruf sebelumnya dikasrah. Contohnya
allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang C, kola-kola kubro dan sugro. Huruf kola-kola ada 5, yaitu ko, to, ba, jim, dal. Kola-kola kubro terjadi apabila salah satu 5 huruf kola-kola berharokat sukun, fathah, kasrah, dhammah, dan tanwin tetap dibaca wakaf. Cara membacanya dipantulkan dengan cukup kuat. Contohnya dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 2. Allahu Somad. Kola-kola sugro terjadi apabila salah satu dari 5 huruf kola-kola berharokat sukun dan bertempat di tengah-tengah kata. Contohnya dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 48. Lam tuhid bihi hubroh. Yang D, alif lam qamariyah dan samsiyah. 1. Alif lam qamariyah terjadi apabila hukum bacaan alif lam bertemu dengan 14 huruf hijaiyah berikut: alif, ba, ha, ho, ain, goin, fa, ko, ka, min, waw, goin, ha, hamzah, ya. Cara membacanya itu jelas. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, alif lam samsiyah terjadi apabila ada huruf lam terjadi apabila ada alif lam bertemu dengan 14 huruf hijaiyah, yaitu nun, lam, to, zo, sod, dot, sum, sin, sum, zai, ro, zai, sa, ta. Cara membacanya harus memasukkan atau menidghamkan kepada huruf samsiyah dengan kata lain. Tulisannya tetap ada, tetapi tidak dibaca alif lamnya. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Hazihi sajarata fataku. Yang E, idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan mutakaribain. Pertama, idgham mutamatsilain adalah meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya jika huruf sukun dan huruf berikutnya sama makhraj dan sifatnya. Cara membaca huruf sukun dilebur ke huruf berikutnya dibaca tasydid tanpa ditahan. Contohnya dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 18. Fakul halaka ila antazakka. Yang kedua, idgham mutajanisain adalah meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya jika huruf sukun dan huruf berikutnya sama makhrajnya, akan tetapi berbeda sifatnya. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 4, dal bertemu dengan ta. Wala anna abidum ma'abattum. Yang ketiga, idgham mutakaribain adalah meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya jika huruf sukun dan huruf berikutnya berdekatan makhraj atau sifatnya. Contohnya dalam Quran Al-Mursalat ayat 20, qaf sukun bertemu dengan ka. Alam nahluqakum. Yang F, wakaf dan iktida. 1. Wakaf. Wakaf adalah penghentian pengucapan sejenak pada bacaan dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungnya kembali bacaannya. Yang kedua, ibtida adalah memulai bacaan Al-Quran, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim.
G. Nun warsal, isman, saktah, taklil, dan imalah. 1. Nun warsal adalah huruf nun kecil yang ditulis di bawah lafaz tertentu. Kegunaan nun warsal adalah menyambung antara lafaz satu dengan lafaz lainnya. Nun warsal terjadi ketika tanwin bertemu dengan hamzah warsal, maka huruf nun itu harus dibaca harakat kasrah. Contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 80. Khairanil wasiyah. Yang kedua, isman adalah mengkombinasikan harakat fathah dengan harakat dhammah disertai dengan monyong bibir ke depan. Contohnya dalam Quran Surat Yusuf ayat 11. Laka la ta'umanna alayu. Yang ketiga, sakta adalah berhenti sejenak tanpa nafas selama 1 alif. Contohnya dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 27. Wakila man rok. Yang keempat, taklil adalah memindahkan harakat huruf yang hidup pada yang mati sesudahnya. Contohnya dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Fusu. Yang kelima, imalah adalah mencondongkan atau memiringkan bunyi fathah pada harakat kasrah sekitar 2/3-nya. Contoh dalam Quran Surat Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.